Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan software Wondershare Filmora dalam membuat sebuah video ataupun media pembelajaran berbasis video, atau mungkin teman-teman yang ingin membuat sebuah film gitu. Bagi teman-teman yang belum menginstal Wondershare Filmora, silahkan teman-teman untuk mendownload softwarenya di link deskripsi di bawah ini. Nah, jika sudah mendownload, selanjutnya silahkan teman-teman menginstal terlebih dahulu. Silahkan teman-teman untuk membuka softwarenya di program, atau jika sudah ada di desktop, silahkan diklik. Nah, misalkan di sini ada Wondershare Filmora, silahkan diklik. Jika sudah seperti ini, teman-teman perhatikan, ini adalah halaman pertama ketika kita ingin membuat sebuah video menggunakan Wondershare Filmora. Nah, teman-teman di sebelah kiri di sini ada template atau ukuran-ukuran yang sudah disediakan oleh Wondershare Filmora. Teman-teman silahkan memilih untuk widescreen saja. Kemudian silahkan teman-teman memilih New Project. Nah, ini merupakan tampilan utama Wondershare Filmora. Nah, selanjutnya nanti kita akan praktik dengan menggunakan beberapa menu yang ada di sini. Sebelum membuat sebuah film atau mungkin media pembelajaran, tentunya harusnya kita memiliki atau membuat yang namanya naskah atau storyboard. Namun karena kita ingin praktik cara menggunakannya, nanti untuk storyboardnya kita tidak perlu terlebih dahulu. Nah, teman-teman, yang pertama ini kita akan membuat sebuah opening ya. Jadi opening video atau opening film atau juga opening media pembelajaran. Teman-teman perhatikan di beberapa menu yang ada di sini ya. Ini menu utama yaitu ada media, audio, title, transition, effect, elemen, kemudian split screen. Nah, di sini adalah menu utamanya. Kemudian untuk di bawahnya, di bawah sebelah sini, ini ada beberapa pilihan lagi. Jadi kalau ini kita di menu media, maka ada beberapa folder. Kalau kita pindah ke audio, maka di sini juga sudah ada beberapa folder. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya atau di tengah ini, kalau kita di menu media, maka di sini itu digunakan untuk menambahkan media yang ingin kita edit atau menambahkan sebuah file yang ingin kita edit. Nah, lalu kita bergeser ke sebelah kanannya, di sini adalah tampilan view. Jadi di sini nanti akan dimunculkan sebuah video ketika kita preview begitu ya. Jadi akan muncul di sini. Kemudian bergeser ke bawahnya, ini adalah yang namanya timeline. Jadi nanti kita bekerjanya adalah di timeline di sini. Lembar kerja kita ini adalah keseluruhan, cuma nanti untuk kita bekerja lebih fokusnya itu ada di bawah ini, di timeline, seperti itu. Untuk membuat sebuah opening, silahkan teman-teman arahkan kursornya ke menu utama, yaitu di menu bagian title. Di Wondershare Filmora ini sudah disediakan beberapa template untuk teks-teksnya, baik title, kemudian teks opening, subtitle, dan sebagainya. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah banyak sekali begitu ya. Jadi kalau diarahkan kursornya ke sebelah kiri, di sini ada menu include, ini adalah opening yang sudah terinclude. Cuma karena di sini ada anak panah ke bawah, ini belum di-download. Nah, artinya kita harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ke bawahnya, ini ada teks custom. Nah, ini ada openers, ada title, dan sebagainya. Nah, karena kita ingin membuat sebuah opening, silahkan teman-teman klik terlebih dahulu pada menu openers. Ya. Kemudian di sini juga sudah disiapkan beberapa teks untuk opening, begitu ya. Jadi misalkan seperti ini, perhatikan lagi ya teman-teman ya.
Jika di opening itu ada anak panah di bagian pojok atas ini, maka ini harus download terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ada keterangannya di sini, double click to download the online content. Jadi double klik terlebih dahulu, maka openingnya ini akan terdownload secara otomatis. Kali ini kita akan coba membuat dua opening. Yang pertama itu nanti kita menggunakan opener, kemudian yang kedua nanti kita akan coba membuat opening sebuah film atau bisa nanti sinematik atau mungkin film-film yang lainnya. Silahkan teman-teman memilih opener 2. Nah, di sini. Jadi caranya seperti apa? Kalau ingin kita preview terlebih dahulu, teman-teman bisa klik 2 kali pada pilihan opener yang teman-teman inginkan. Misalkan kita pilih opener 2, klik 2 kali. Nah, secara otomatis dia akan tampil di sebelah halaman atau tampilan preview. Nah, nanti previewnya seperti ini. Klik, nah tampilannya seperti ini, openingnya. Baik, kemudian untuk menambahkan opener ini ke timeline, silahkan teman-teman bisa memilih tombol plus ya. Di sini ada keterangan add to project. Ya, silahkan klik sekali saja maka secara otomatis dia tampil di bawah ini. Nah, teman-teman perhatikan di timelinenya ya. Jadi di sini ada judul filenya itu opener 2. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada warna merah garis, kemudian ada gunting. Nah, warna merah yang ada di sini ini namanya playhead ya, playhead. Kemudian kalau gambar gunting ini adalah fitur untuk memotong sebuah video atau file seperti itu. Nah, kemudian playhead ini bisa kita geser kemanapun ya, bisa kita geser ke kanan, ke kiri gitu ya. Jadi misalkan kita geser ke kanan, ini previewnya hilang. Mas, kok tiba-tiba kosong, kok tiba-tiba hitam? Ya, karena apa? Karena pada detik kesekian ini ya, yang garis merah ini atau di playhead ini tidak ada file yang ditampilkan. Nah, makanya di tampilan preview ini adalah kosong. Nah, kemudian kalau ingin melihat opener yang tadi Mas, nah teman-teman bisa geser ini untuk playhead-nya. Bisa klik, tahan, geser ke kiri. Atau teman-teman bisa langsung klik pada detik tertentu. Misalkan arahkan kursornya ke detik di sini ya. Kemudian klik. Nah, secara otomatis playhead-nya ini akan berpindah ke detik yang kita klik tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan merubah atau mengedit teks yang sudah ada atau teks yang sudah disediakan oleh opener yang ada di Wondershare Filmora ini. Nah, teman-teman, untuk mengedit sebuah teks ya, pastikan playhead-nya ini tentu saja itu diletakkan di file atau di opener yang akan kita edit gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada teksnya, your title here. Jadi di sini titelnya, di sini itu digunakan untuk judulnya. Cara untuk mengganti judul ini seperti apa? Ya, arahkan dulu kursornya ke bagian preview ya yang ada di sini atau pas tentukan di tulisan your title. Kalau sudah, klik 2 kali saja secara otomatis. Nah, ini akan tampil di sini ya. Title-nya seperti ini. Saya ulangi lagi. Untuk mengedit judul opening ya, teman-teman bisa klik 2 kali pada teks yang ingin diedit. Ya, klik 2 kali. Nah, secara otomatis di bagian menu tengah sama bagian menu paling kiri ini ada muncul halaman atau menu selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini ya, arahkan kursornya ke bagian menu atau halaman tengah. Di sini ada teks your title here ya. Your title here. Nah, di sini silakan teman-teman bisa langsung blok atau di delete. Kemudian ketikkan judul yang teman-teman inginkan. Misalkan seperti ini.
Nah, misalkan seperti ini. Kemudian, misalkan, Mas bisa nggak sih kalau mengganti warna teks? Sangat bisa teman-teman. Jadi di bawah di sini, di setting, bagian setting ini ada text color ya. Jadi kalau teman-teman untuk ingin merubah warna, teman-teman bisa klik aja anak panahnya. Nah, atau mungkin di warna putihnya di sini teman-teman bisa memilih yang mana. Nah, tentu memilih sebuah warna ini teman-teman harus memastikan apa ya namanya ya, judulnya. Jangan sampai memilih warna yang kalau di tampilan itu malah tidak bagus, artinya tidak terlihat gitu ya. Untuk pemilihan warna teman-teman nanti silahkan menyesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, misalkan Mas kalau ingin kok warnanya cuma ini, nah teman-teman bisa memilih menu more. Nah, silahkan diklik pada bagian menu more di bawahnya. Nah, secara otomatis di sini banyak sekali warna yang disediakan oleh Filmora. Jadi basic warnanya RGB gitu ya, red, green, blue. Teman-teman bisa milih yang mana. Kalau misalkan di sini boleh warna kuning gitu kan. Misalkan warna biru Mas. Nah, klik saja di warna biru maka secara otomatis bisa berubah warna biru. Warna biru tua Mas. Nah, ini bisa diturunkan. Ya, segitiga di sebelah kanan ini bisa diturunkan maka akan berubah menjadi warna biru tua seperti itu. Kalau mau lebih cepat, ya ini warna putih. Oke, karena biar terlihat tulisannya, saya pilih atau kembalikan ke warna defaultnya, yaitu warna putih. Jika sudah memilih warna, silahkan teman-teman menekan tombol OK atau OK gitu ya. Klik. Nah, secara otomatis kalau teman-teman merubah warna, maka akan berubah warnanya. Oke, Mas, kalau misalkan tulisannya ini terlalu besar gitu ya, misalkan opening video tutorial gitu ya. Nah, ini kan tulisannya atau judulnya itu melebihi kotak yang ada di sini gitu ya. Kotak atau template yang disediakan oleh Filmora. Teman-teman bisa mengecilkan fontnya. Caranya di mana? Nah, ini di atas di sini ya. Di sini ada eh, jenis fontnya apa ya? Jenis fontnya adalah bebas neu ya. Ini di sini font-font yang disediakan oleh Filmora. Kemudian di samping kanannya ini ada ukuran fontnya, ya bisa diperkecil, kalau kurang kecil ya nanti dikecilkan lagi, misalkan 69 gitu ya. Kemudian klik keluar atau enter, kalau misalkan kurang ya udah 65 enter gitu ya, otomatis fontnya akan kecil. Kemudian ini untuk bot itu tebal ukurannya, kemudian rata tengah, rata kiri ya. Jadi hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word gitu ya. Kalau untuk settingan fontnya di sini gitu ya. Kemudian di film Ora itu setiap objek yang ada di sini teman-teman bisa merubahnya atau bisa menggesernya. Contohnya opening video tutorial ini kalau kita perhatikan dia agak ke sebelah kanan dari kotak yang ada di sini ya kan. Kita akan menggesernya agar lebih center begitu ya. Jadi silahkan arahkan kursornya ke bagian garis yang ada di sini atau garis tepi pada objek opening video tutorial sampai muncul anak panah 4 lalu klik tahan geser ke kiri. Nah, sampai muncul garis tengah-tengah ini ya. Jadi ada garis tengah-tengah ini udah center, kemudian lepaskan. Gitu. Jadi setiap objek yang ada di sini bisa digeser. Misalkan your text here di sini. Ini juga bisa digeser teman-teman. Arahkan kursornya ke garis tepi atau tengah-tengah ini bagian teks. Kemudian klik tahan, tarik ke kiri. Ya mau diletakkan dimanapun sangat bisa sekali seperti itu. Kalau mau dikembalikan lagi ke bawah gitu boleh. Ya, kalau untuk center itu biasanya ada garis ini, ada garis vertikal ini, berarti dia sudah di tengah. Nah, kemudian lepaskan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengedit teks yang bawahnya, your text here. Nah, silahkan teman-teman sama klik sekali atau klik 2 kali, maka secara otomatis di sebelah sini kiri ini sudah muncul untuk halaman teksnya. Ya, nanti teman-teman bisa langsung ketikkan judulnya.
Misalkan bisa diketikkan seperti ini bebas. Oke. Jika sudah, teman-teman boleh mengatur dari jenis fontnya, misalkan di sini gitu ya, ukurannya, kemudian bold, ini untuk teks miringnya dan sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mencobanya. Nah, kemudian kita geser ke kiri sedikit nih ya. Jadi di kiri ini ada preset gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di Wondershare Filmora itu banyak sekali menu-menu yang disediakan dan kita bisa memanfaatkannya dengan mudah ya karena memang sudah disediakan. Misalkan ini ya, di sini tuh ada teks yang seperti ini gitu ya. Jadi ini preset teks ya. Jadi ketika kita klik maka secara otomatis tagnya akan mengikuti preset yang sudah disediakan di sini. Klik ini ya kan, maka akan mengikuti. Nah, macam-macam sekali gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih teks yang mana yang ingin digunakan. Nah, kemudian kita geser lagi ke kanannya ya, menu atas di bagian animation. Nah, ini masih banyak sekali ya animasi ya. Mau animasinya seperti apa? Ya, kalau mau dipakai seperti itu gitu ya. Tinggal milih gitu ya, mau dari seperti ini. Nah, boleh mau yang mana? Seperti ini, ya. Jadi ini animasinya sudah ada. Nanti teman-teman tinggal milih saja seperti itu. Kalau mau mengembalikan ke awal, teman-teman bisa undo ya. Caranya dengan menekan ini tombol panah ke kiri ya, arahkan kursornya ke bawah. Ini ada undo. Sebenarnya ini sudah jadi ya teman-teman untuk opening videonya. Kalau kita preview itu bisa menekan anak panah yang ada di sini, mohon maaf segitiga yang ada di bawah layar preview, ketika klik maka secara otomatis ya akan berjalan. Nah, ini hasil opening yang kita buat saat ini. Nah, inilah hasil opening yang telah kita buat saat ini. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya masih banyak pengaturan lagi gitu ya di bagian untuk teks ini, opening ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan font ini ketika kita klik segitiga ke bawahnya maka dia akan minimize. Nah, di sini juga nanti bisa setting, kalau kita klik menu setting ini macam-macam lagi ya, teks, color, kemudian text space, line space dan sebagainya. Nah, ini teman-teman kalau kita geser ke kanan sedikit saja di sini ada kursor ya. Kok kursor? Apa namanya? Scroll bar. Nah, silahkan di scroll ke bawah ini bisa ya. Klik, tahan, tarik ke bawah. Ini banyak sekali pengaturan yang ada. Kemudian kalau kita di sini ada menu advance ya, kalau kita klik maka diarahkan masuk lagi ke menu sampai edit animasi dan sebagainya ya. Jadi kalau kita explore lagi masih banyak sekali ya teman-teman ya. Namun untuk saat ini kita buat yang simpel-simpel saja terlebih dahulu seperti itu. Gimana? Sudah puyeng? Sudah mumet? Ya, ini kita baru membuat yang simpel dulu ya gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin mengeksplor lagi silahkan bisa komen dan request atau nanti bisa teman-teman untuk explore sendiri. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman untuk menekan tombol OK. Oke, jadi kita preview lagi. Ini kita sudah berhasil membuat opening sebuah video begitu, atau bumper opening sebuah video. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan audio karena untuk bumper ini memang untuk lebih bagusnya, menariknya itu kalau kita tambahkan sebuah audio. Nah, sebelum menambahkan sebuah audio, teman-teman silahkan tekan tombol OK atau OK yang berada di sebelah kirinya player preview. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, ya, kita arahkan kursornya ke menu utama, ya, menu utama di atas di bagian ini ada menu audio, silahkan diklik.
Di Wondershare, saya ulangi lagi, di Wondershare itu sudah disediakan beberapa template ya, baik dari teks, audio, kemudian translation dan sebagainya. Nah, ini untuk audio juga sudah disiapkan teman-teman. Namun karena kita sudah punya mungkin sebelumnya ya, jadi kita sudah memiliki audio, kumpulan audio, itu kita ngambil terlebih dahulu atau kita tambahkan dulu untuk audionya di sini. Cara untuk menambahkan audio ke Wondershare Filmora, teman-teman bisa scroll ya ke bawah kalau pakai mouse, scroll ke bawah gitu kan. Kalau tidak pakai mouse, ya arahkan kursornya ke bagian scroll bar yang ada di sini ya. Klik, tahan, tarik ke bawah, mentok pol sampai di bawah sendiri. Di situ ada menu import music ya. Silahkan diklik. Nah, kemudian muncul seperti ini. Silahkan klik lagi. Kemudian silahkan dicari audionya di mana begitu ya. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini klik sekali kemudian open. Maka secara otomatis file musik telah diimpor ke dalam Wondershare Filmora di sini. Nah, untuk menambahkan sebuah file atau menambahkan objek atau audio ke dalam timeline, sama seperti di awal tadi, pastikan dulu untuk play hitnya ini di detik ke 0 atau dimulai detik ke awal gitu ya. Kemudian arahkan kursornya ke bagian file yang ingin ditambahkan ke timeline, lalu tekan tombol plus atau add to project. Nah, maka secara otomatis di bagian timeline di bawah ini sudah ada atau bertambah yaitu untuk file audionya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang di angka 1 ini, yang di atas ini adalah video. Jadi kalau ikonnya seperti ikon YouTube ini adalah video. Kalau di bawah ini ikonnya musik ini satu, ini berarti audio satu. Nah, ini audio satu seperti itu. Nah, teman-teman, coba kita preview ya. Untuk preview, teman-teman bisa menekan tombol segitiga pada bagian bawahnya player gitu ya, player preview, atau juga bisa menekan tombol space pada keyboard. Nah, seperti ini. Bisa dari awal, teman-teman. Kalau untuk dari awal, arahkan dulu atau pastikan dulu play hitnya ini di angka atau di detik ke 0, kemudian play. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, baik teman-teman, hari ini kita sudah berhasil membuat sebuah opening yang sederhana ya. Sederhana namun ternyata lumayan lama sekali gitu ya. Sekitar berapa menit ya ini ya, 25 menitan. Dan ini kita cukupkan dulu untuk video opening yang pertama ini. Nanti untuk di sesi selanjutnya kita akan lanjut di tutorial membuat opening untuk sebuah sinematik atau film dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terlalu ngebut. Nanti teman-teman bisa untuk pause begitu ya. Kalau misalkan teman-teman pas mengikuti tutorial ini ternyata saya terlalu ngebut. Karena apa? Karena saya ingin memperpendek waktunya seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan komen, kemudian like dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.